Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Amma ba'd. Baik, ikhwani fid din, azzakumullah. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kita lanjutkan kajian kita dalam pembacaan kitab Mulakhas Al-Fiqh yang dikarang oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala. Kita masih membahas tentang arkanus salat, ya, rukun-rukun salat. Beliau mengatakan ar-ruknu tsani asyar. Rukun yang ke-12, rukun salat yang ke-12, as-salatu 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam fi tasyahhud al-akhir. Adalah dengan membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW di dalam tasahud akhir. Nah, membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW adalah termasuk rukun. Nah, beliau menjelaskan seperti itu. Baik. Sholawat itu bagaimana? Bi an yakul, dengan ucapan, dengan engkau mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Nah, seperti itu. Nah, yang rukun atau yang harus diucapkan adalah ucapan Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, sampai di situ saja. Seseorang mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad, itu sudah dia mengucapkan sholawat. Rukunnya sampai di situ. Wa mazada ala dzalik, sedangkan tambahan dari ucapan tadi Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim, itu tambahan itu adalah sunnah. Tambahannya adalah sunnah. Jadi intinya atau yang harus atau yang rukun adalah ucapan Allahumma sholli ala Muhammad sampai di situ. Sedangkan tambahan dari lafaz yang tadi adalah sunnah. Baik. Allahumma sholli ala Muhammad. Dan dalilnya apa? Dalilnya adalah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Ada salah seorang sahabat yang bertanya, "Ya Rasulullah, ulimna kaifa nusallim alaika, fa kaifa nusalli alaika?" Nah, salah seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, engkau telah mengajari kami cara memberikan salam kepada engkau, maka bagaimanakah cara memberikan sholawat kepada engkau?" Maka Rasulullah mengatakan, "Kul Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid." Nah, dari hadis ini diambil kesimpulan tentang harusnya dan wajibnya mengucapkan sholawat tadi. Baik. Kemudian yang perlu kita ketahui yang kedua adalah arti sholawat, ya. Allahumma sholli ala Muhammad itu artinya apa? Ya Allah, berikanlah sholawat. Sholawat kepada Nabi Muhammad. Sholawat itu artinya ada berbagai arti dilihat dari siapa yang memberikan sholawat tadi. Nah, kalau sholawat itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, maka artinya adalah sana'uhu indal mala'il a'la. Pujian Allah di hadapan para malaikat. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu kadang-kadang memberikan sholawat kepada makhluknya, hambanya. Dalilnya apa? Dalilnya dalam surat At-Taubah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima."
sesungguhnya Allah dan para malaikatnya memberikan salawat kepada Nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat memberikan salawat kepada Nabi. Allah memberikan salawat kepada Nabi, atau Allah subhanahu wa ta'ala memberikan salawat kepada hambanya manusia, itu artinya Allah membanggakan hambanya tadi, memuji hambanya tadi di hadapan para malaikat di langit yang ketujuh. Nah, ini arti sholawat. Sholawat yang berasal dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, sholawat yang berasal dari malaikat. Jadi malaikat itu bisa memberikan sholawat kepada manusia. Nah, dalilnya diantaranya tadi, ayat tadi. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya memberikan sholawat kepada para nabi. Kemudian dalil yang kedua, juga sering kita baca tentang hadis yang berkaitan keutamaan seorang hamba yang berwudu. Seorang hamba, kalau ada seorang manusia yang berwudu dari rumah, fa ahsanal wudu, kemudian dia baik wudunya, la yakhruju illa as-salat, la yukhrijuhu illa salat, tidaklah mengeluarkan dia dari rumahnya kecuali salat. Kemudian setelah itu dia masuk masjid, salat 2 rakaat, kemudian menunggu azan, maka para malaikat berkata di antaranya, Allahumma arhamhu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma sholli alaihi. Ya Allah, berikanlah rahmat baginya, berikanlah maghfirah baginya, dan berikanlah sholawat. Sholawat artinya apa? Doa. Doa keselamatan, doa kebahagiaan. Iya. Jadi sholawat kalau berasal dari para malaikat, itu artinya adalah doa keselamatan. Kemudian sholawat yang berasal antara sama manusia juga sama. Artinya doa. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, atau Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau kita mengatakan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, itu artinya kita doakan Nabi sallallahu alaihi wasallam agar mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan. Baik. Jadi kita disunahkan atau disyariatkan memberikan sholawat kepada Nabi, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man shalla alayya wahidan sallallahu alaihi asra. Barang siapa yang memberikan sholawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Nah, artinya apa? Bahwa kita manusia disyariatkan untuk memberikan sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga yang perlu kita ketahui tentang kenapa kita harus bersolawat kepada Nabi. Apakah Nabi itu butuh doa kita atau butuh kepada kita agar selamat? Nah, ini termasuk syubhat, ya. Termasuk kerancuan yang dilontarkan oleh orang-orang orientalis yang ingin merusak agama Islam dari dalam. Salah satu yang mereka lontarkan adalah lihat bagaimana Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu masih butuh doa dari umatnya. Harus diberikan sholawat. Sholawat itu doa. Nah, ini menunjukkan bahwa Rasulullah itu tidak selamat. Dia itu masih butuh doa dari umatnya. Nah, artinya masih celaka. Rasulullah itu belum tentu selamat. Nah, jadi tidak wajib mengikuti. Buktinya apa? Buktinya Rasulullah masih butuh doa dari umatnya. Maka jawaban kita adalah bahwa sholawat kepada Nabi itu fungsinya untuk diri kita, ya.
Rasulullah itu sudah dijamin oleh Allah pasti masuk surga, pasti selamat. Tetapi kenapa kita memberikan sholawat kepada Nabi? Itu fungsinya adalah agar kita mendapatkan pahala dan kita mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW pada hari kiamat. Nah, salah satunya dengan memberikan sholawat. Kita bersolawat itu artinya agar kita mendapatkan pahala. Jadi, man shalla alayya wahidan, sallallahu alaihi asra. Barang siapa yang mau memberikan sholawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan memberikan sholawat kepada dia 10 kali. Jadi, manfaatnya untuk kita, bukan untuk Rasulullah SAW. Nah, ini hal yang ketiga yang perlu kita ketahui tentang permasalahan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Baik. Kemudian ar-ruknu salisa asyar. Rukun yang ke-13, rukun sholat yang ke-13 adalah at-tartibu bainal arkan. Urut antara rukun-rukun tadi. Harus urut. Dikerjakan secara berurutan. Tidak boleh dibolak-balik. Antara ruku dan i'tidal, sujud, dan yang lain-lain. Itu harus dilakukan secara berurutan. Sesuai dengan sunnah Nabi. Tidak boleh dibalik sujud dulu. Kemudian baru ruku. Nah, tidak boleh. Harus urut. Kenapa? Lianna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yusalliha murattabatan. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa melakukan salat dengan murattabah, dengan berurutan. Tidak pernah dibolak-balik. Nah, tidak pernah dibolak-balik. Kalau ada seseorang mengatakan di dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa sujud itu lebih dulu daripada ruku. Nah, di dalam Al-Quran ada. Sujud itu disebutkan lebih dulu daripada ruku. Nah, tentang kisahnya Maryam. Ya Maryamu kunuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Nah, di dalam kisahnya Maryam, ya wahai Maryam, berdirilah dengan tenang untuk beribadah kepada Rabbmu. Wasjudi, dan sujudlah. Warka'i, kemudian rukuklah. Nah, kalau ada orang mengatakan, ini dalam Al-Quran disebutkan berdiri, sujud, rukuk. Berarti boleh sholat dengan sujud dulu, baru rukuk. Maka jawaban kita bahwa sholat ayat tadi berkaitan dengan Maryam, ya, ibadah yang Allah wajibkan pada zaman Nabi Isa alaihissalam, terutama perintah kepada Maryam. Sedangkan kita punya syariat yang berbeda dengan syariatnya Maryam. Nah, sehingga apa? Kita punya tata cara yang berbeda daripada tata cara para nabi-nabi terdahulu. Nah, mungkin saja para nabi-nabi terdahulu sholatnya sujud dulu baru ruku. Nah, tapi kita ada tata cara yang berbeda dengan mereka. Jadi, maka harus urut, tidak boleh dibolak-balik. Wa qala, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Kalian kerjakanlah salat seperti kalian melihat aku salat. Nah, Rasulullah memberikan contoh. Dan contoh itu agar bisa dilihat dan ditiru oleh umatnya. Wa qad 'allamaha lil musyi' murattabatan. Dan di dalam hadis yang menyebutkan orang yang sholatnya jelek, Rasulullah memberikan pengajaran dengan tumma, dengan kata-kata tumma. Tumma itu yufidu tartib. Dalam bahasa Arab, tumma itu harus berurutan, ya. Tumma. Baik. Nah, ini rukun yang ke-14, bahwa sholat itu harus rukun-rukunnya dilakukan secara berurutan
berdiri, ruku, i'tidal, kemudian sujud, dan duduk di antara dua sujud, sujud lagi, baru tahiyat akhir. Nah, harus dilakukan secara berurutan, tidak boleh dibolak-balik. Baik. Ar-ruknur rabi' asyar. Rukun salat yang ke-14, at-taslim, yaitu salam. Rukun salat yang terakhir adalah taslim, yaitu salam. Liqaulihi, dalilnya apa? Dalilnya adalah sabda Nabi Muhammad SAW. Wa khitamuhu at-taslim. Penutup salat adalah salam. Nah, penutup salat adalah salam. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan juga sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain, beliau mengatakan wa tahliluha at-taslim. Yang menghalalkan, yang membebaskan seseorang dari salat adalah dengan salam. Baik, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, tahlil itu artinya yang membebaskan, yang awalnya yaitu haram untuk berbicara, awalnya haram untuk melakukan sesuatu di luar salat, maka setelah salam maka boleh melakukan sesuatu yang dilarang di dalam salat, seperti tertawa, makan atau yang lain. Fataslimu syuri'a litahallul min salati fahuwa khitamuha wa alamatu intihaiha. Maka salam itu disyariatkan sebagai tahallul, sebagai pembebas seseorang dari salat. Salat itu ada aturan-aturan khusus. Yang membebaskan dari aturan-aturan itu adalah dengan taslim, salam. Dan sebagai tanda telah selesainya salat itu dengan salam. Baik. Kemudian di sini tidak dijelaskan salam itu berapa kali. Nah, yang wajib atau yang harus itu apakah satu kali ke kanan atau ke kiri? Nah, ataukah harus dua kali? Baik, salam tidak dijelaskan ya. Yang harus itu berapa kali? Maka yang benar, yang rajih adalah bahwa salam yang rukun itu dua kali. Dua kali ya, salam yang harus dilakukan itu adalah dua kali ke kanan dan ke kiri. Tidak cukup seseorang hanya salam satu kali ke kanan saja. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian setelah itu selesai. Nah, tidak boleh. Rukun menurut pendapat yang lebih kuat adalah salam kanan dan kiri itu rukun, termasuk rukun. Karena Rasulullah SAW senantiasa melakukan seperti itu. Dua kali salam ke kanan dan ke kiri. Baik. Dikecualikan di dalam sholat jenazah. Nah, dalam sholat fardu ataupun dalam sholat sunnah, dalam sholat biasa ya, sholat fardu atau sholat sunnah, itu harus salam itu dua kali, tidak boleh hanya satu kali. Ada perkecualian salam itu satu kali dalam apa? Di dalam sholat jenazah. Di dalam sholat jenazah itu pendapat yang lebih kuat atau yang rajih atau yang menurut jumhur sahabat dan jumhur ulama bahwa salam dalam sholat jenazah itu satu kali. Nah, ada yang berpendapat dua kali, akan tetapi yang menurut pendapat jumhur sahabat adalah satu kali. Nah, dalam sholat jenazah. Khusus dalam sholat jenazah itu diperbolehkan salam satu kali. Assalamualaikum satu kali. Dan tidak perlu menambah salam yang kedua ke kiri. Nah, cukup ke kanan saja. Ini dikhususkan dalam sholat jenazah. Nah, kemudian yang ketiga, permasalahan yang ketiga yang perlu kita ketahui berkaitan dengan salam adalah ucapan salam. Bagaimanakah ucapan salam? Maka berdasarkan hadis-hadis yang sahih itu ada tiga
ucapan salam yang benar. Yang pertama adalah mengucapkan assalamualaikum ke kanan. Nah, assalamualaikum ke kanan dan assalamualaikum ke kiri. Nah, ini satu kali yang pertama. Ini wajib. Wajib ya. Wajib itu yang batasan minimal mengucapkan assalamualaikum ke kanan dan assalamualaikum ke kiri. Ini batasan rukun wajib. Assalamualaikum ke kanan, assalamualaikum ke kiri. Baik. Kemudian yang kedua, caranya dengan assalamualaikum warahmatullah ke kanan. Nah, assalamualaikum warahmatullah ke kanan ditambah ya. Assalamualaikum ditambah warahmatullah ke kanan. Dan juga ke kiri, assalamualaikum warahmatullah ditambah warahmatullah. Ucapan warahmatullah ini sunnah. Ucapan tambahan warahmatullah, assalamualaikum ini wajib, harus. Kemudian tambahan warahmatullah ini sunnah, ke kanan maupun ke kiri. Kemudian yang ketiga, dengan tambahan ke kanan assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Nah, ada tambahan wabarakatuh. Tambahan wabarakatuh ini diperselisihkan oleh para ulama. Tambahan wabarakatuh ini ada perbedaan pendapat. Sebagian Al-Hanabilah mengikut Imam Ahmad bin Hanbal itu melarang dan tidak memperbolehkan tambahan wabarakatuh, baik ke kanan ataupun ke kiri. Nah, cukup assalamualaikum warahmatullah, tidak boleh menambah wabarakatuh. Akan tetapi dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan disahihkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, ada tambahan assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh, yaitu ke kanan saja. Sedangkan ke kiri tidak ada tambahan wabarakatuh, yaitu assalamualaikum warahmatullah. Sampai di situ. Seperti itu boleh. Nah, ini tiga ucapan ya. 3 ucapan di dalam salam. Yang harus dan wajib dan termasuk rukun adalah assalamualaikum ke kanan dan assalamualaikum ke kiri. Ini harus. Sedangkan tambahan warahmatullah wabarakatuh itu sunnah. Nah, tambahan warahmatullah itu jelas ada dalilnya. Sedangkan wabarakatuh itu ada perbedaan. Baik. Ini dalam mengucapkan salam. Kemudian kita lanjutkan. Ayyuhal qari al-karim, wahai para pembaca yang mulia. Man taraka ruknan min hadhil arkan, barang siapa yang meninggalkan rukun dari salah satu rukun-rukun ini. Nah, ini sekarang permasalahan baru ya. Bagaimana hukum meninggalkan rukun? Ada 14 ya. Tadi kemarin kita baca rukun sholat di sini ada 14. Kemudian bagaimanakah hukum orang yang sholat yang dia itu meninggalkan salah satu rukun dari 14 ini, satu atau lebih? Bagaimana hukumnya? Baik lupa ataupun sengaja. Ini sama saja ya. Meninggalkan secara lupa ataupun secara sengaja. Maka ada perincian. Perinciannya bagaimana? Yang pertama, fa in kanat tahrimah. Kalau seandainya yang dia tinggalkan atau yang dia lupa itu tahrim. Tahrim itu artinya takbiratul ihram. Ada orang sholat lupa mengucapkan takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu takbir yang pertama kali. Allahu Akbar pertama kali. Maka hukumnya bagaimana? Lam tan'akid sholatuhu. Maka sholatnya tidak tan'akid, tidak sah atau tidak dianggap secara keseluruhan. Dari awal sampai akhir. Nah, ada orang datang langsung sedekap. Tanpa apa? Tanpa membaca Allahu Akbar.
Atau langsung baca Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin misalnya. Maka dia sholat 3 rakaat atau 4 rakaat, semua sholatnya tadi tidak sah. Harus diulang dari awal. Harus diulang, kalau zuhur ya diulang 4 rakaat. Kalau maghrib ya diulang 3 rakaat. Kalau subuh ya diulang 2 rakaat. Kalau dia yang lupa itu takbiratul ihram. Takbir pertama kali. Takbir itu ucapan Allahu Akbar pertama kali. Allahu Akbar pertama ya. Ini biasanya terjadi kalau kita agak terlambat. Ini perlu perlu diperhatikan. Kalau misalnya imam sedang ruku ya, kita datang ke masjid, kita terlambat. Kadang-kadang kita buru-buru ya, buru-buru sehingga kadang-kadang kita lupa. Langsung Allahu Akbar, langsung ruku. Seperti ini salah. Yang benar kalau imam sudah ruku, kita datang Allahu Akbar, berdiri ya, masih dalam posisi berdiri. Jadi Allahu Akbar berdiri, kemudian Allahu Akbar lagi, baru ruku. Nah, seperti itu. Takbir yang pertama adalah takbiratul ihram. Kemudian takbir yang kedua, takbir untuk kita ikut ruku. Nah, atau juga misalnya imam sujud. Kita datang ke masjid, imam sudah sujud. Maka yang benar kita tetap masuk shaf, lurus, kemudian kita Allahu Akbar, berdiri. Kemudian Allahu Akbar, sujud. Baru sujud ya. Tidak langsung Allahu Akbar, langsung sujud. Tidak seperti itu. Tapi takbirnya 2 kali. Takbir yang pertama untuk takbiratul ihram, Allahu Akbar, berdiri. Kemudian baru Allahu Akbar, sujud. Nah. Itu biasanya lupanya di situ. Tapi kalau tidak dalam keadaan masbuk, insya Allah jarang ya lupa takbiratul ihram. Ini kalau takbiratul ihramnya lupa, berarti sholatnya secara keseluruhan batal dari awal sampai akhir. Kemudian yang kedua, wa in kana ghaira tahrimah, kalau seandainya yang lupa itu bukan takbiratul ihram. Nah, wa qad tarakahu amdan, dan dia meninggalkan secara sengaja. Dia meninggalkan secara sengaja. Maka batalat salatuhu aidan, maka batallah salatnya pula. Kalau dia tinggalkan secara sengaja, maka batallah seluruh salatnya. Kalau dia memang meninggalkan secara sengaja, maka batallah seluruh salatnya. Karena apa? Berarti dia dia sengaja meninggalkan rukun yang dia ketahui, maka batallah seluruh salatnya. Wa in kana tarakahu sahwan, akan tetapi kalau dia meninggalkannya dalam keadaan lupa, contohnya apa? Karruku atau sujud, seperti dia lupa ruku atau sujud. Nah, dia lupa ruku atau sujud. Dia lupa ruku atau sujud. Maka fa in dzakarahu qabla suru'ihi fi qira'ati rak'atil ukhra, kalau dia ingat ya, dia lupa ruku atau sujud, kemudian dia ingat sebelum dia membaca qiraah di sini, membaca Al-Fatihah di rakaat yang selanjutnya, fa innahu ya'udu liya'tiya bihi, maka dia mengulang. Contohnya bagaimana? Misalnya apa? Misalnya ada seseorang lupa ruku ya, atau
Nah, yang biasa itu lupa sujud ya. Misalnya ada orang sujud Allahu Akbar 1 kali ya. Kemudian setelah itu dia langsung Allahu Akbar, langsung apa? Langsung dia berdiri. Paham ya? Jadi ada orang Allahu Akbar sujud, kemudian setelah itu seharusnya sujud kan 2 kali ya. Allahu Akbar, setelah itu dia Allahu Akbar langsung berdiri. Baik. Setelah berdiri, sebelum baca, berdiri misalnya, berdiri rakaat yang selanjutnya, sebelum baca Al-Fatihah dia ingat. Dia ingat tadi saya belum sujud yang kedua. Maka fa'innahu ya'ud. Maka seharusnya dia mengulang. Mengulang artinya kembali lagi sujud. Jadi sujud. Kemudian setelah itu dia duduk dan sujud lagi. Diulang. Artinya apa? Dia ingat sebelum dia membaca Al-Fatihah, artinya sebelum dia beralih ke rakaat berikutnya, misalnya dia tadi lupa sujudnya itu di rakaat yang kedua atau rakaat yang pertama. Rakaat pertama dia sujud, langsung berdiri. Rakaat yang kedua. Rakaat yang kedua belum sempat baca Al-Fatihah, ingat. Maka langsung balik lagi. Balik lagi apa? Duduk. Ya kan tadi dia belum duduk. Setelah sujud seharusnya duduk antara 2 sujud. Kemudian tambah sujud lagi yang kedua, baru setelah itu apa? Berdiri. Ini kalau ingatnya itu sebelum membaca. Belum memulai bacaan Al-Fatihah. Setelah sebelum memulai bacaan Al-Fatihah rakaat berikutnya. Baik. Dan rakaatnya dia tadi dihitung. Sah ya, karena dia sudah kembali. Wa in dzakarahu ba'da suru'i fi qira'ati raka'atil ukhra. Akan tapi kalau dia ingat setelah dia memulai membaca Al-Fatihah di rakaat yang setelahnya. Nah, jadi rakaat yang pertama dia sujud, langsung berdiri. Berdiri dia sudah membaca Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Selesai di tengah-tengah Al-Fatihah dia ingat. Wah, tadi saya kurang sujud. Maka bagaimana? Ulghiyat ar-raka'ah allati tarakahu. Maka sudah tidak dianggap rakaat yang sebelumnya. Artinya tidak boleh kembali. Karena dia sudah masuk ke rakaat yang berikutnya. Karena dia sudah masuk ke rukun yang berikutnya, yaitu Al-Fatihah, tidak boleh mengulang rukun yang sebelumnya. Dia sudah dalam posisi rukun. Al-Fatihah itu rukun. Maka tidak boleh dia kembali ke rukun berikutnya. Rakaat yang pertama tadi tidak dianggap. Artinya dianggap hilang. Nanti dia harus mengganti di rakaat setelahnya. Baik, ulghiyat ar-raka'atul lati tarakahu minha wa qamat ar-raka'atul lati syara'a fi qira'atiha maqamaha. Dan rakaat yang dia dalam posisi itu menggantikan kedudukan rakaat yang sebelumnya. Tidak dianggap. Rakaat pertama itu tidak dianggap. Sehingga nanti rakaatnya dia jadi 5 rakaat. Nah, wa yasjudu lisahwi. Kemudian dia menambah sujud sahwi. Karena ada sesuatu yang dia tambah. Nah, ini kalau di tengah-tengah sholat ya. Kemudian yang ketiga, wa in alima ar-rukna al-matruka ba'da salam. Baik. Perincian yang ketiga, kalau dia mengetahui rukun yang dia tinggalkan setelah salam, dia ingatnya setelah salam. Fa in kana tashahhudan al-akhiran aw salaman,
Kalau seandainya yang dia tinggalkan atau yang lupa tadi tasahud, baca tasahud at-tahiyat, atau lupanya salam, maka dia ulangi. Misalnya, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Selesai, salam 2 kali. Kemudian dia ingat, tadi kelihatannya saya belum baca tasahud. Maka ulangi lagi. Dia duduk, ulangi lagi at-tahiyatu lillah, wassalatu sampai akhir, salam. Atau misalnya dia lupa salam yang kedua. Assalamualaikum 1 kali. Setelah itu dia ingat belum salam yang kedua. Maka ditambah salam yang kedua. Baik. Wa sajada lisahwi wa sallam. Kemudian dia sujud sahwi dan salam. Baik. Ini kalau ingatnya itu setelah salam. Tetapi yang dia lupa itu tasahud atau salam. Wa in kana ghairuhuma, akan tetapi kalau lupanya itu selain tahiyat atau selain tasahud dan selain salam, lupanya itu ruku atau sujud, fa innahu ya'tiya birraqatil kamilah, maka sesungguhnya dia mengganti dengan 1 rakaat sempurna badal raq'al lati tarakaha minha, sebagai pengganti rakaat yang dia tinggalkan. Nah, misalnya dia salam, Assalamualaikum, Assalamualaikum, selesai. Setelah selesai salam yang kedua, dia ingat rakaat yang kedua tadi saya belum sujud. Nah, maka dia berdiri lagi. Berdiri lagi menambah 1 rakaat. Menambah berapa? 1 rakaat. Sebagai ganti rakaat yang kedua. Yang di situ sujudnya lupa. Wa yasjudu lisahwi. Kemudian dia sujud sahwi, kemudian salam. Malam yatul al-fasl. Selama belum lama. Lupanya itu tidak terlalu lama. Fa in talal al-faslu aw intaqada wudu'uhu a'ada salat kamilan. Kalau misalnya waktunya selangnya itu lama, artinya ingatnya lama, maka dia mengulangi salat secara sempurna. Kalau lupanya baru saja, selangnya itu baru saja, maka ditambah 1 saja. Tapi kalau sejam atau 2 jam setelahnya, maka diulang sholat secara sempurna. Baik, fama a'zamu hadhihi sholat wa ma tasmulu minal aqwal wal af'al al-jadilah. Baik, maka betapa mulianya sholat ini yang terkandung di dalamnya ucapan dan perbuatan yang jadid, yang sempurna. Waffaqallahu al-jami' liiqamatiha wal muhafadzati 'alaiha. Semoga Allah membimbing kita untuk senantiasa menjaganya dan juga melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Baik. Nah, jadi kesimpulannya tadi ada beberapa perincian ya. Perincian yang pertama tentang permasalahan orang yang lupa di dalam melakukan rukun. Yang pertama, kalau yang lupa itu adalah takbiratul ihram, maka harus diulang secara sempurna. Kalau seandainya yang lupa itu selain takbiratul ihram, dan di tengah-tengah sholat, artinya di tengah-tengah sholat, maka kalau dia dalam posisi sebelum dalam posisi rukun setelahnya, artinya belum berpindah ke rukun setelahnya, yaitu rakaat setelahnya baca Al-Fatihah, maka dia ulang. Nah, misalnya rakaat kedua dia lupa ruku atau sujud. Kemudian dia ingatnya sebelum membaca Al-Fatihah rakaat ketiga. Nah, jadi batasannya adalah membaca Al-Fatihah rakaat setelahnya. Maka dia ulang apa yang dia lupa. Tapi kalau dia sudah terlanjur berdiri membaca Al-Fatihah, maka tidak perlu diulang, dia tidak anggap rakaat yang tadi, kemudian dia tambah nanti setelahnya. Nah, kemudian yang ketiga, kalau dia ingatnya setelah salam. Setelah salam, kalau seandainya yang lupa itu salam atau tahiyat, maka cukup dia langsung ganti dengan langsung
Tapi kalau ingatnya itu ruku atau sujud, maka dia harus tambah 1 rakaat secara sempurna. Nah, sampai di sini mungkin ada yang kurang jelas dari permasalahan ini. Nah, silahkan kalau ada pertanyaan. Baik, ada pertanyaan? Saudara-saudaraku? Mas Haris? Sudah jelas? Atau membingungkan tadi? Sujud sahwi seperti bacaan sujud biasa. Sujud sahwi ya. Sujud sahwi itu membaca bacaan seperti sujud di dalam sholat. Nah, subhana rabbiyal a'la. Nah, sama. Jumlahnya 2 kali. Sujud. Nah, baik setelah ataupun sebelum salam, sujud sahwi dilakukan 2 kali. Allahu Akbar, kemudian Allahu Akbar, duduk, Allahu Akbar lagi. Nah, dan nanti ada pembahasan khusus dalam permasalahan sujud sahwi, ada pembahasan khusus. Yes. Rakaat yang kedua lupa baca Al-Fatihah. Ingatnya rakaat berapa? Waktu rukuk rakaat kedua. Waktu rukuk rakaat kedua berarti diulang. Diulang berdiri lagi. Karena apa? Dia belum masuk kepada rakaat yang setelahnya. Jadi rakaat kedua dia lupa baca Al-Fatihah, langsung rukuk. Maka dia ulang berdiri, baca Al-Fatihah, kemudian baru setelah itu rukuk. Karena dia masih di dalam posisi rakaat yang kedua dan belum masuk kepada rakaat yang ketiga. Nah, seperti itu. Allah Ta'ala. Baik. Ya Allah, naktafi bihadzal qadar. Subhanakallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.